Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi kita, adik-adik kami pejuang SBMPTN. Nah, hari ini saya tampilkan soal SBMPTN 2017, kode 121. Ini tentang kalorimeter, ya. Kita akan bahas soal ini. Nah, tapi sebelum kita bahas, coba tolong diklik tombol like dan subscribe-nya. Oke, sudah ya? Baik. Nah, kita akan bahas soalnya. Dalam kalorimeter sederhana itu kalorimeter yang kapasitas kalornya diabaikan, ya. Dilarutkan 10,3 gram NaBr. Coba lihat berapa mol ini? 10,3 gram, mR-nya 103. Berarti molnya adalah 10,3 dibagi 103, 0,1 mol. Dalam kalorimeter sederhana dilarutkan 0,1 mol NaBr ke dalam 49,7 ml air. Nah, kalor pelarutan NaBr adalah min 6 kJ per mol. Artinya, kalau 1 mol NaBr dilarutkan ke dalam air, maka dilepaskan kalor 6 kJ kalau 1 mol. Sementara tadi di sini dilarutkan berapa? 0,1 mol. Berarti nanti kalor yang dilepaskan, ya kalau 1 mol dia 6 kJ, kalau 0,1 mol berarti kalori yang dilepaskan 0,6 kJ. Oke. Kemudian temperatur sistem kalorimeter meningkat dari 25 menjadi 27,5. Berarti terjadi kenaikan suhu sebesar 2,5. 27,5 dikurang 25. Kalau terjadi kenaikan suhu, maka reaksinya pasti eksoterm. Makanya dia melepaskan kalor. Yang ditanya, berapa kalor jenis larutan NaBr yang terbentuk? Oke, baik. Jadi di sini, pertama kita harus tahu dulu berapa kalor yang dilepaskan pada pelarutan 10,9 gram NaBr. Itu kita cari dulu berapa kalornya. Berapa kalor yang dilepaskan pada pelarutan 10,3 gram NaBr. Di soal dibilang kalor pelarutan NaBr min 6 kJ per mol. Artinya kalau 1 mol NaBr dilarutkan ke dalam air, maka dilepaskan kalor 6 kJ. Sementara di sini NaBr yang dilarutkan 10,3 gram kita bagi dengan 103, 0,1 mol. Jadi bisa saya tulis entalpi pelarutan delta Hs, namanya entalpi pelarutan ya. Kalau entalpi pembentukan delta Hf, kalau entalpi pembakaran delta Hc. Nah, entalpi pelarutan NaBr diketahui di soal yaitu ini tadi min 6,0 kJ per mol. Atau kita ubah ke joule, mengingat satuannya yang diminta ada joule-nya. Kita ubah ke joule, berarti ini sama dengan min 6000 joule per mol. Berarti kalau 1 mol NaBr yang dilarutkan, maka perubahan entalpinya min 6000. Atau kalor yang dilepaskan 6000 kJ kalau 1 mol. Sementara di soal yang dilarutkan 10,3 gram. Berarti berapa mol itu? Nah, 10,3 dibagi dengan 103. Berarti kesimpulannya Q-nya adalah mol CNaBr 10,3 dibagi 103 kita kali dengan Q untuk 1 mol. Kalau untuk 1 mol Q-nya 6000. Ini yang min itu delta H. Kalau Q nggak pakai tanda positif, nggak pakai tanda negatif, ya. Q-nya 6000. 6000 joule. Nah, ini kalau dia sebanyak 1 mol, 6000. Kalau 0,1 ya kalikan, maka dapatlah kita 600 joule. Inilah Q-nya. Kalau sudah selesai Q-nya, sudah dapat Q-nya, maka kita gunakan rumus yang biasa. Apa rumusnya? Q sama dengan M dikali C kali delta T. Yang kita mau cari ini C, kalor jenis.
Q-nya berapa? 600. Masuk Q-nya 600. Kemudian massa larutannya berarti 10,3 ditambah air. Yang namanya larutan itu terlarut ditambah pelarut. Kita jumlahkan ini. Air massa jenisnya 1 ml dengan gramnya sama. Kalau ini kita jumlahkan, maka dapat 60. Itu M-nya, 60. C kita mau cari. Delta T itu adalah perubahan suhu dari 25 menjadi 27,5. Berarti 2,5. Nah, 2,5. Dengan demikian, kita bisa coret nih. 60, saya coret. Nah, jadi berapa ini? 10. Berarti dari sini kita bisa dapat bahwa C sama dengan 10 dibagi 2,5. Maka berapa dapatnya? Dapatnya 4. Jadi kalori jenisnya itu adalah 4. Apa jawabannya? Jawabannya adalah bola. Nah, gitu ya. Jadi ini soal tentang kalorimeter. Ingat, sering berlatih. Ya, terutama soal-soal kalorimeter ini karena datanya banyak. Untuk memahami data yang banyak begini, kita harus sering latihan. Tetap jaga semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.